Cara praktis membuat tanah humus untuk budidaya tanaman jagung yang maksimal. Dalam budidaya tanaman jagung, kesuburan tanah adalah faktor penting. Dengan tanah yang subur, maka tanaman akan tumbuh dengan baik dan maksimal, berkembang dengan sempurna, berproduksi dengan maksimal dengan biaya yang optimal. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan bagi petani jagung. Salah satu tanah subur adalah tanah humus. Cara praktis membuat tanah humus sendiri. Selain tanah humus, mungkin Anda pernah mendengar kompos. Tanah humus adalah kompos yang terbentuk secara alami. Dilihat dari materi organik, sisa tanaman dan hewan yang menumpuk selama tahunan. Lalu mengalami proses pembusukan oleh mikroorganisme dan menjadi berwarna gelap. Sedangkan kompos dibuat dengan meniru proses terbentuknya tanah humus dengan waktu yang jauh lebih cepat. Kompos dibuat dari sisa tumbuhan atau hewan yang dibusukkan oleh mikroorganisme atau dekomposer. Biasanya menggunakan E4 efektif mikroorganisme 4. Dari proses pembuatannya ada dua cara. Yang pertama adalah proses aerob dan udara, dan proses anaerob dengan tanpa udara. Kualitas hasilnya sama dengan fisik yang sedikit berbeda. Cara membuat kompos metode aerob. Sebaiknya di lokasi terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Untuk metode aerob membutuhkan waktu 40-50 hari. Perlu ketelatenan lebih dalam metode aerob ini. Menyiapkan lokasi seluas 10 meter persegi. Membuat kotak kayu. Pembuatan kotak kayu 1 meter panjang dan 1,5 meter lebar dengan ketinggian 40 cm. Bahan organik yang biasa digunakan adalah sisa-sisa tanaman seperti jerami padi, batang jagung, kotoran ternak, batang bayam atau kangkung, pohon pisang, sampah dapur dan sampah organik lainnya. Material organik dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak dicampur dan dicacah sampai halus, tetapi tidak terlalu halus agar tidak mengganggu aerasi. Memasukkan bahan-bahan organik ke dalam bak kayu dengan komponen yang besar di bagian bawah. Disarankan bagian bawah adalah jerami, batang jagung, lalu kotoran ternak, batang bayam atau kangkung, batang pisang, paling atas adalah sampah organik. Siapkan E4 sebagai starter. Campurkan 1 cc E4 dengan 5 liter air, lalu tambahkan 1 gram gula aduk dan diamkan selama 24 jam. Lalu semprotkan pada tumpukan bahan organik yang telah kita siapkan tadi. Aduk sampai merata, lalu siram untuk tetap menjaga kelembaban. Tutup dengan terpal, tetap memberikan rongga untuk aerasi bahan organik. Setelah 24 jam, suhu tumpukan akan meninggi sampai 55 derajat Celcius. Biarkan 2-4 hari. Fungsinya adalah untuk membunuh bakteri jamur dan benih-benih gulma. Setelah itu, pembiaran jangan lebih dari 4 hari.
karena akan mempengaruhi dekomposer. Setelah hari keempat, membolak-balik kompos dan menyiramkan air. Pada kondisi ini, penguapan tinggi sehingga kita perlu menutup dengan terpal plastik. Sekaligus melindungi kompos dari siraman hujan. Membalikkan kompos sebaiknya mengangkat bak kayu, melepaskan dari tumpukan kompos, lalu lakukan pemindahan kompos ke sampingnya. Apabila suhu sudah stabil di bawah 45 derajat, warna hitam kecoklatan dan volume menyusut hingga 50%, hentikan proses pembalikan. Selanjutnya, proses pematangan selama 14 hari. Secara teori, pembuatan kompos akan selesai 50 hari. Namun kenyataannya bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, tergantung jenis dekomposer dan bahan baku kompos. Pupuk kompos atau tanah humus ini dicirikan dengan warnanya yang hitam kecoklatan, teksturnya gembur dan tidak berbau, dan tekstur pupuk sudah menyerupai tanah. Sebelum menggunakan ke tanaman, saringlah terlebih dahulu untuk memisahkan kotoran atau material yang masih menggumpal. Selain karena kaya nutrisi, pupuk kompos sangat mudah dan praktis dibuat. Semoga bermanfaat.